Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Yudi Muhammad Qasim, seorang mahasiswa dari Politeknik Sukabumi. Dalam hal ini ataupun dalam kesempatan ini saya mencoba untuk berbagi mengenai mata kuliah etika profesi. Mata kuliah ini di Politeknik kami didoseni oleh dosen pengampu yakni Bapak Dr. Andes Eri Syapril. Terima kasih Bapak Dr. Eri Syapril atas segala ilmu yang telah diberikan. Untuk mempersingkat waktu, saya coba untuk berbagi mengenai mata kuliah etika profesi ini dimulai dengan pengertian etika. Pengertian etika itu berasal dari secara etimologinya berasal dari bahasa Yunani yang berarti etos. Ini artinya watak ataupun kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika berkaitan erat dengan perkataan moral yang berarti juga adat kebiasaan ataupun cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik secara kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral memiliki pengertian yang hampir sama, namun dalam beberapa kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Sedangkan untuk profesi sendiri, profesi adalah merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan ataupun jabatan yang dipegang oleh seseorang. Akan tetapi tidak semua pekerjaan ataupun jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut suatu keahlian dari para pemangku ataupun yang menggelutinya. Hal ini tergantung ataupun mengandung arti bahwa suatu pekerjaan ataupun jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarangan orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk profesi tersebut yang digelutinya. Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan. Namun, sebuah pekerjaan belum tentu menjadikan disebut sebagai profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan. Sedangkan kebalikannya ataupun pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Nah, hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah salah satu bidang yang sama. Nah, ciri-ciri profesi yaitu satu, mengandalkan suatu keterampilan ataupun keahlian khusus. Dua, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan ataupun kegiatan utama ataupun pula punah waktu. Yang ketiga, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. Yang keempat, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Malah sekarang ini ataupun pada saat ini setiap profesi harus ada legalitas tertentu. Contoh, harus ada disertifikasi oleh BNSP ataupun badan-badan sertifikasi yang terlegalisir dengan baik. Selanjutnya, masuk ke definisi etika profesi. Etika profesi adalah
Sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi serta mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral ataupun norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus seperti profesi dalam kehidupan manusia. Etika profesi sangat berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang, sehingga sangatlah perlu untuk menjaga profesi di kalangan masyarakat atau terhadap konsumen ataupun klien ataupun objek. Etika profesi memiliki konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi dalam lingkup kerja tertentu. Contoh, pers ataupun jurnalistik, engineering ataupun rekayasa industri, sains, medis dan dokter dan sebagainya. Prinsip-prinsip dasar dalam etika profesi terbagi ke dalam beberapa bagian. Satu, tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Yang selanjutnya, tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya. Yang kelima, yang selanjutnya, prinsip perilaku profesional, berperilaku konsisten dengan reputasi profesi. Yang selanjutnya juga prinsip kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi pada suatu profesi-profesi tertentu. Profesi adalah sebuah panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Sebagai profesional di dalam dunia kerja, kita harus selalu mengingat etika yang pantas agar dapat menjalin hubungan yang baik dengan seluruh bagian organisasi pada profesi yang kita geluti. Beberapa manfaat dari etika profesi yakni satu, memastikan profesionalisme dari setiap yang menggelutinya. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan kerja tertib ataupun sistem kerja tertib. Yang kelima, yang selanjutnya meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang terakhir, bisa meningkatkan efektivitas dalam bekerja. Nah, etika dalam bidang teknik mesin seperti yang sedang dan akan kami geluti, yakni merupakan suatu prinsip atau aturan perilaku di dalam bidang teknik mesin yang bertujuan untuk mencapai nilai dan norma moral yang terkandung di dalamnya. Sedangkan profesi dalam bidang teknik mesin dapat diartikan sebagai sebuah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi akan dapat dipercaya dunia industri ketika kesadaran diri kita yang kuat menjunjung tinggi nilai-nilai etika pada profesi kita di dunia industri ataupun di sekitar kita. Jadi, dapat dikatakan etika profesi adalah batasan-batasan untuk mengatur dan membimbing perilaku kita sebagai manusia secara normatif. Kita harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena semuanya itu sangat berpengaruh pada kita sebagai mahasiswa teknik mesin yang seharusnya mempunyai etika dan bermoral baik. Sebagai calon engineer untuk membantu pelaksana sebagai seorang profesionalisme di bidang keteknikan supaya tidak dapat merusak etika profesi. Diperlukan sarana untuk mengatur profesi sebagai seorang profesional di bidangnya berupa kode etik profesi. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode
etik profesi tersebut. Satu, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip-prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya, dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui sesuatu hal yang boleh ataupun yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan. Yang artinya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi. Sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan pekerjaan ataupun di kalangan sosial. Selanjutnya, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi ataupun perusahaan tidak boleh mencampuri pelaksana profesi di lain instansi ataupun perusahaan lainnya. Di Indonesia, dalam hal kode etik telah diatur termasuk kode etik sebagai seorang insinyur ataupun calon insinyur dan calon engineer yang disebut sebagai kode etik insinyur Indonesia yang diatur di dalam Catur Karsa Sapta Dharma Insinyur Indonesia. Dalam kode etik insinyur terdapat prinsip-prinsip dasar seperti mengutamakan keluhuran budi, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Di luar negeri terdapat juga Accreditation Board for Engineering and Technology atau ABET yang secara spesifik memberikan persyaratan akreditasi ataupun kompetensi yang terakreditasi yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa teknik harus mengerti betul karakteristik etika profesi keinsinyuran dan penerapannya. Dengan persyaratan ini, ABET menghendaki setiap mahasiswa teknik harus betul-betul memahami etika profesi, kode etik profesi, dan permasalahan-permasalahan yang akan timbul dalam di seputar profesi yang akan nantinya mereka geluti ataupun ditekuni. Sebelum mereka nantinya terlanjur melakukan kesalahan ataupun melanggar etika profesinya. Langkah ini akan menempatkan etika profesi sebagai preventif etik ataupun etika-etika pencegahan yang akan menghindarkan si pelaku profesi itu atau profesional engineering terhadap macam-macam tindakan yang memiliki resiko dan konsekuensi yang serius dari penerapan keahlian profesionalnya. Nah, segitu ataupun yang bisa saya jelaskan sekelumit mengenai etika profesi, dan video ini menjadi salah satu tugas dari mata kuliah etika profesi di program studi Teknik Mesin Politeknik Sukabumi semester 6. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Andesari Syapril yang sudah memberikan pengarahan-pengarahan mengenai etika profesi. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan ataupun ketidaksesuaiannya, bahwa video ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus ditambah-tambahkan. Silahkan ditulis di kolom komentar dan cap jempolnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya untuk kita semua.